Selamat pagi sahabat pendengar Sabda. Ketemu lagi dengan kami Biara Kapusin San Lorenzo, yang hari ini akan memberikan suatu permenungan dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Sahabat pendengar Sabda, penginjil Markus kembali mengetengahkan tentang orang kusta yang datang kepada Yesus dan meminta untuk disembuhkan. Kusta dalam penginjil Markus mau mengatakan suatu penyakit yang tidak hanya menular, tetapi juga bisa membuat seseorang itu merasa menjadi terasing, tersingkirkan dari kelompoknya atau dari komunitas di mana ia berada. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama kitab Imamat pada bab ke-13 berbicara tentang kusta. Orang yang terkena penyakit kusta ialah harus mengenakan pakaian compang-camping, kemudian berpenampilan yang tidak sewajarnya, artinya berpenampilan yang kumuh, dan dari jauh ia harus mengatakan najis, najis. Dapat mendengar sabda, orang yang terkena penyakit kusta bukan hanya menderita secara fisik, tetapi juga menderita secara sosio-religius. Artinya secara keagamaan dia tidak diakui karena ia sudah dikatakan najis. Menarik mencermati tindakan Yesus yang dibuat kepada orang yang terkena penyakit kusta. Ia bukan hanya sedang bersabda, dia juga menjamah orang itu. Kalau kita cermati menjamah orang kusta dalam kitab Imamat bab 13 dan juga bab 14, orang yang terkena penyakit kusta ini orang yang harus dihindari, dijauhi, bahkan disingkirkan dari tembok atau dari komunitas yang ada. Mengapa? Karena penyakit ini menular dan bisa mendatangkan bahaya, bahkan juga dikatakan najis. Si penderita kusta mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau mau." Tidak dikatakan di sana, "Sembuhkanlah aku," tapi "jika engkau mau." Artinya ada suatu kerendahan hati dari si kusta memohon suatu penyembuhan kepada Yesus. Yesus mendengar ucapan si penderita kusta, merasakan suatu keibaan. Artinya ia merasa kasihan, merasa terkesima dengan suatu sikap yang ditunjukkan oleh sang penderita kusta. Nah, sahabat mendengar sabda, diminta suatu semangat kerendahan hati kita kepada Yesus akan suatu kesembuhan, sehingga kita juga merasa pantas untuk hadir dalam kebersamaan, terutama dalam melayani Tuhan itu sendiri. Damaiku bagimu.